Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk program Ngaso, Ngaji Sore Mahatwas Nabiul Harad bersama Ustadz Asdin Nurholis dan saya Ion Sustriono. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan menikah. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah diawali dengan hikmah menikah, terus bagaimana cara mencari pasangan, dan sekarang kita akan melanjut pada tahapan berikutnya, yaitu ta'aruf, nazar, dan satu lagi adalah hitbah. Ketiga proses ini merupakan sebuah rangkaian sebelum resmi menjadi suami istri, pastinya sebelum akad, sebelum resmi menjadi suami istri. Dan itu semua akan nanti dijelaskan oleh Ustadz Asdin Nurholis yang pada kesempatan sore hari ini beliau sudah bersama kami di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Alhamdulillah, masya Allah. Makin ganteng aja jantung ini, luar biasa. Saya kalau dibilang makin ganteng, Masya Allah. jadi nggak enak body nih, Ustadz. Oke, Ustadz. Tahapan berikutnya sebelum kita resmi ya untuk jadi suami istri atau masuk dalam jenjang akad nikah ini adalah ta'aruf dulu. Apalagi bagi pemuda-pemudi yang memang dia itu tidak memilih jalur pacaran. Dan itu memang tidak diizinkan gitu kan. Ada proses yang namanya ta'aruf. Nah, sebenarnya penjelasan lebih detail terkait dengan ta'aruf, kemudian nanti nazar, kemudian setelahnya adalah hitbah, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Terima kasih Mas Ion. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Fast TV dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ada sebuah ungkapan sebetulnya yang menarik adalah indahnya pacaran setelah menikah. Nah, ya, indahnya pacaran setelah menikah, karena kan belum kenal sebelumnya. Bahkan kadang ada yang baru hari ini saya lihat di beranda itu baru 4 hari kenal lalu kemudian melaksanakan akad nikah. Tapi banyak juga kan yang berlama-lama pacaran tapi ternyata belum jodohnya. Bahkan sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, maka ta'aruf yang dimaksud dalam ketentuan syariat agama kita, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, itu adalah mengenal. Dan mengenal itu bukan berarti pacaran, beda ya. Jadi ta'aruf dengan pacaran itu beda. Ya, perlu dibedakan dan harus dibedakan bahkan. Ta'aruf yang dimaksudkan adalah mengenal lebih dekat ya antar pasangan sesuai dengan ketentuan syariat. Maksudnya bagaimana? Kita ingin mengenal calon pasangan kita dengan lebih dekat lagi, yang mana saat ta'aruf itu bukan berdua antara laki-laki dan wanita itu. Karena kan Rasul sampai mengingatkan pada kita jangan kalian ikhtilat karena yang ketiga itu syaitan. Maka ta'aruf di sini maksudnya adalah calon pasangan laki-laki itu atau calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mertuanya. Dan di situ sang wanita ini ditemani oleh mahramnya, entah ayahnya, entah kakak kandungnya, entah adik kandungnya yang sudah balik gitu kan, entah pamannya dari jalur ayahnya atau jadi jalur ibunya. Ini namanya mahram ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau ta'aruf hanya berdua saja ya, yang sebetulnya itu kemudian pacaran, ini bukan ta'aruf. Ini mengarah kepada pacaran yang itu tentu akan membuka ya celah-celah yang tidak diinginkan dalam ketentuan syariat agama kita. Sebagaimana juga dalam hadis tadi, makna hadis tadi ketika Rasulullah mengingatkan agar wanita dan laki-laki jangan berdua-duaan karena salisuhuma syaitan, karena yang ketika syaitan maka akan digoda itu. Ya, dan kita ingat ya ayat itu kan, ketika kita harus menundukkan pandangan itu karena dari mata bukan turun ke hati. Ya, karena dalam Al-Quran itu di surat An-Nur itu kan sebetulnya dari mata turun di bawah perut sebenarnya. Mohon maaf. Jadi kalau sudah setan itu menggoda, itu bukan dari mata kemudian jatuh cinta dengan hati, tapi arahnya naudzubillah ke arah yang diharamkan dalam agama kita.
Oleh karenanya ta'aruf yang kita maksudkan, yang kemudian dijelaskan oleh ketentuan syariat agama kita, adalah kita datang untuk saling mengenal, tapi sang wanita ini ditemani oleh mahramnya. Ya, dan ini akan menjaga, ya, tidak bias. Nah, kemudian di dalam ta'aruf ini boleh antara keduanya itu bertanya sampai hal-hal privasi. Dengan catatan hal privasi itu tidak disebarluaskan. Ada model yang kemudian bertukar biodata, ya kan? Dan biodata ini harus dijaga, ya. Misalnya saya sebagai mak comblang itu, saya akan menjaga privasi biodata ini, tidak akan saya sebar kemana-mana, kecuali kepada laki-laki. Misalnya kalau biodata akhwat yang masuk gitu ya, atau sebaliknya ada biodata ikhwan yang masuk, itu akan saya jaga, saya tidak akan sebar itu. Bahkan kadang kalau kita ini menjadi membantu teman-teman ini untuk kemudian menikah, kalau itu tidak jadi, misalnya si A dan si B ini, si A yang putra, si B yang putri, kemudian saling tukar biodata, silakan dipelajari, istikharah dulu, mintalah kepada Allah, jangan segera engkau putuskan, musyawarah dulu dengan keluarga ini, dapat biodata seperti ini sebagai calon pasangan hidupku. Ya kan, tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa insya Allah berlabuh di surga kan gitu ya. Nah, ketika misalnya gagal pun, ya, gagal untuk kemudian tidak melanjutkan itu, saya pasti berpesan kepada keduanya, tolong biodata yang sudah Anda terima itu dihapus ya dalam memori Anda, dalam HP Anda, dan jangan disebar kemana-mana. Karena ini amanah. Karena ini amanah. Ini ada yang bertukar biodata, ini namanya ta'aruf. Ada yang langsung, kelamaan lah pakai biodata, datang aja kepada orang tuanya, Pak mohon maaf saya mau ta'aruf dengan putri Bapak. Saya ingin bertanya semuanya dari A sampai Z. Bahkan hal-hal yang sensitif yang kita sebutkan tadi, misalnya latar belakang ada penyakit gitu kan, karena kita mencari pasangan harus membuka semuanya. Dan ini adalah kalau tidak dikadarkan sebagai ghibah, ya, tidak dikadarkan sebagai ghibah, justru ini hal yang dibolehkan, sebagai disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan masalah ta'aruf ini, saling menyebutkan satu dengan ini. Disebutkan juga dalam fikih muyassar itu, al-adha'i kitabi wa sunnah, bahwa boleh ya antara keduanya saling membuka apa yang harus dibuka. Maksudnya apa? Menjelaskan tentang pribadinya. Saya ini orangnya, kelemahan saya adalah pemarah, kelemahan saya adalah pemalu, kelebihan saya ini harmonis, humoris misalnya, dan itu ditanyakan aja, termasuk penyakit, tidak apa-apa. Termasuk mungkin punya pengalaman buruk terkait seksual atau yang lain gitu. Boleh. Jadi itu penting untuk ditanyakan. Bahkan mohon maaf, bertanya tentang apakah Anda punya penyakit impoten atau tidak. Sang wanita boleh bertanya. Boleh. Karena apa? Rugi ya. Artinya apa gini? Maksud saya ketika ada pernikahan lalu kemudian tujuannya kita sebutkan ingin mendapatkan keturunan. Ternyata, dan kita sudah sebutkan hukumnya, laki-laki yang impoten makruh. Hukumnya makruh untuk kemudian menikah, dan wanita berhak untuk bertanya itu. Jangan jadikan ini sebuah hal yang tabu dalam ta'aruf. Justru ini harus ditanyakan. Ya, dengan catatan awal tadi ya, tidak boleh membuka aibnya. Misalnya si A bertaruh dengan si B, tahu kejelekan si B, dengan kejelekan yang sudah diceritakan, si A harus merahasiakan. Jangan cerita, kamu jangan taruh sama dia dong, dia itu orangnya begini dan begitu. Maka itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, kalau dia sudah di luar ta'aruf ini menceritakan keburukannya, itu namanya ghibah. Ya, tapi kalau ketika saling membuka, atau bahkan mungkin kita ada orang yang malu ya, tidak mau bertemu langsung, tapi bertanya kepada kerabatnya, bertanya kepada teman akrabnya. Dan ketika teman akrabnya ini atau ketika kerabatnya menceritakan ya si A tadi yang ingin dinikahi dan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya, maka kerabat itu, maka teman akrab itu bukan dikategorikan ghibah. Ini penting. Jadi kadang kan aku gak enak menceritakan. Ya, karena ini pernah terjadi di kalangan para sahabat ketika mereka tidak langsung tapi ingin kemudian melalui jalur yang lain. Ya, ada juga yang dia punya adik perempuan, misalnya si A laki-laki ingin menikah dengan wanita, dia punya adik perempuan yang sudah dewasa, coba kamu main sama dia, coba kamu pelajari dia, kan gitu kan, orangnya bagaimana, ya kebaikan dan keburukannya, kemudian tahu setelah berteman, lalu kemudian ceritakan pada kakaknya, dia orangnya begini begitu. Ini juga bagian dari ta'aruf. Jadi ada yang
boleh kita sebutkan ta'aruf secara terang-terangan, secara tersembunyi, dan ini dua-duanya boleh. Yang penting mau terang-terangan atau mau tersembunyi harus menjaga aib semuanya kalau itu ada keburukan. Ini yang harus dijaga. Kan kadang kan yang nggak benar kan sudah diceritakan ya tentang keburukannya, tetapi dia justru malah menyebar kemana-mana. Ini nggak boleh. Ini kehormatan orang harus dijaga. Makanya kan kadang ketika orang dengan biodata itu tidak semuanya ditulis di situ. Dan saya sering menganjurkan untuk bertemu langsung. Oke, biodata ini sebagai mukaddimah. Karena hampir-hampir ya pengalaman kita kemudian mentarufkan dengan biodata itu tidak semuanya detail. Bahasa tulisan berbeda dengan bahasa lisan. Dan memang tidak semua yang ada pada dirinya tidak kemudian sampai hati untuk ditulis, karena ini namanya biodata, ini kan bisa nyebar. Walaupun kalau udah sampai ke saya, misalnya saya Asdi ini, biodata ini akan saya rahasiakan. Bahkan tadi saya sebutkan kalau terjadi ta'aruf dengan biodata kok sudah gagal, saya minta semuanya untuk dihapus. Jadi pokoknya janji harus dihapus. Kalau Anda bohong berarti urusan Anda dengan Allah. Yang jelas saya ini amanah untuk Anda menghapus kalau Anda tidak ada kecocokan di situ. Iya. Sehingga tidak mengapa. Makanya kan disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu fala ba'sa yadhkuru ma fihi minal mahasin wal masawi. Enggak apa-apa keduanya menyebutkan kelebihannya, kebaikannya, dan juga menyebutkan kekurangannya. Kan enak. Kenapa kita mencari pasangan? Dan ini kadang kalau namanya pacaran lebih banyak yang ditutupi sebenarnya, walaupun sudah tahu kadang kan gitu ya. Artinya kita harus bongkar juga. Artinya kita ta'aruf pun tidak boleh menutupi keburukan kita. Kadang orang merasa malu untuk menyampaikan keburukan, tapi sampaikan saja. Misalnya ada si A jujur, maaf ini kaitannya dengan wanita ya. Ada akhwat atau wanita itu mohon maaf tidak datang bulan. Ada itu. Kan kalau dari sisi medis ini berarti dia tidak subur. Mungkin dia tidak sehat, mungkin gitu ya. Dan segala macamnya. Dia malu untuk mengungkapkan itu. Tapi sang ayah ini tidak malu untuk mengatakan itu kepada calon pasangannya kan gitu. Biar tidak terjadi penyesalan di belakang. Ya, kalau justru dengan kejujuran itu kan sang laki-laki itu bisa bersikap. Kalau dia mau lanjut resikonya begini, kalau tidak lanjut berarti dia udah tahu aibnya, tapi yang penting tidak disebarkan aibnya kan gitu. Atau sebaliknya tadi ada laki-laki yang dia malu untuk mengatakan bahwa dia itu tidak punya hasrat kepada wanita. Ini na'udzubillah min dzalik gitu. Harus beristighfar itu. Ya, bahkan impoten tadi. Dan ini bahaya, ini mendolimi calon istrinya nanti kan. Dan istri itu calonnya itu juga bisa menentukan mau lanjut atau tidak. Ya, bisa dipikirkan itu. Ya. Nah, kadang juga ya teman-teman semua jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya ini pembahasan ta'aruf aja panjang ini, kayaknya luar biasa ini karena ta'aruf ini karena menarik Ustaz. Non sewu nih. Aduh, itu ada yang sangat idealis. Ini yang kadang kemudian saya sendiri dan kita harus menyadarkan pada diri kita. Tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kan kadang tolong dong teman-teman ini jangan berikan standar yang tinggi. Iya, bolehlah kamu berikan standar, tapi kamu kalau standarnya setinggi langit yang ke-7 sampai mati pun tidak akan dapat jodoh. Sadar diri aja Ustaz. Seandainya kayak gini ya, saya mintanya yang seperti apa gitu. Masya Allah, ya kan gitu. Makanya kan dalam ketentuan syariat agama kita juga dijelaskan berkaitan dengan sekufu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa sekufu itu diawali dari agama dulu. Dari fahmuddin, dari pemahaman terhadap agama. Fadfar lidati din taribat yadak. Carilah wanita, kalau dia cantik alhamdulillah, kalau dia kaya alhamdulillah, kalau dia keturunan orang baik alhamdulillah, tapi lihat agamanya. Kalau agamanya bagus maka masya Allah engkau dapatkan semuanya itu. Begitu juga para calon wali ini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, kalau datang kepada engkau laki-laki
yang kau ridhoi agamanya. Ya kan, sholatnya dijaga 5 waktu, bahkan tahajudnya, bahkan puasanya, pernah haji, pernah umroh, masya Allah bacaan Qur'annya, kan gitu kan. Watardona khuluqa, dan kau lihat akhlaknya baik, orangnya sopan. Kan kita pertemuan pertama kan yang menentukan, selanjutnya terserah Anda kan gitu. Tapi kita bisa lihat orang ini dari raut wajahnya nih, ini wajah suka wudhu ini. Dia bisa menentukan, bisa melihat gitu loh. Orangnya sopan. Tapi itu baru pertama ketemu. Maka kan perlu harus didalami. Tapi ini menjadi kata kunci sekufu tadi yang kita sebutkan. Jadi kalau, dan Rasulullah menyebutkan 2 yang sama ya. Kalau wanita itu kriterianya agamanya bagus, laki-laki juga begitu ternyata. Kriterianya juga bagus. Kriteria agamanya juga bagus. Jadi ini sekufu dulu. Masalah nanti rezeki Allah yang atur. Masalah cantik, lah bawaan lahir ya gimana? Ya kan gitu. Keturunan, ya Allah, ternyata Allah takdirkan saya terlahir dari keluarga yang seperti ini. Tapi kan itu tidak menentukan segala-galanya. Kita ceritakan kemarin seperti siapa namanya, Zaid bin Harisah, seorang budak. Ummu Aiman, seorang budak. Tapi dimuliakan. Bilal ibn Rabah, budak. Anda bisa bayangkan, budak itu la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda baca dalam Al-Quran, dan itu sudah dihapuskan perbudakan di muka bumi ini kan. Walaupun nanti ada, kalau perang lagi ya hukum ini akan berlaku kan gitu. Tapi maksud saya, budak yang orang bisa melihat dengan sebelah mata saja. Karena budak itu ibarat barang, bisa dijual belikan, bisa dipakai kapan saja. Tapi begitu masuk Islam, Allah muliakan mereka. Allah muliakan derajat mereka. Berarti apa? Keturunan tidak jaminan. Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal, orang-orang kaya, Umayyah bin Khalaf, semua jamaah haji datang ke Mekah, mereka yang menjamu. Tapi qadarullah masya Allah, mereka tidak masuk Islam. Makanya kan sekufu ini, agama ini menjadi pertimbangan utama. Nah, nanti kalau sudah pemahamannya sekufu bagus, oke lah, kalau kamu mau nambah, cari calon yang hafidhoh. Wah, luar biasa ini. Hafidhoh, ente aja cuma 2 juz lupa-lupa, mau cari hafidhoh kan gitu kan. Ngaca dong, ngaca kan gitu kan. Sama juga yang akhwat gitu, pengen cari imam yang hafid Quran. Masya Allah, boleh saja, boleh. Tapi coba dulu lah yang ada. Ya kan gitu kan, coba dulu yang ada. Karena apa? Ideal boleh, tapi tidak ada manusia ideal. Yes. Artinya gini, masya Allah sekali ya, kita ini kalau mungkin kalau ngomong ideal tuh ahli Quran itu harusnya dia penyabar, ya kan? Harusnya dia itu orangnya ya namanya akhlaknya bagus. Tapi ada juga penghafal Quran yang akhlaknya buruk. Kan berarti kan tidak sempurna kan gitu. Tidak sempurna. Tadi ketika datang orang, masya Allah, saya ridho dengan agamanya. Karena apa? Dia basic ilmu syar'inya kuat. Dia belajar dari agamanya bagus, kulturnya bagus, kemudian bacaan Qurannya bagus, akhlaknya juga pas datang. Tapi ini harus Anda dalami. Dengan ta'aruf tadi, harus ditanya, Mas, bagaimana sikap Anda ketika Anda marah? Saya kalau marah, piring bisa pecah. Nah, berarti kan ada kelemahan. Ini harus diantisipasi nih. Bahkan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya itu kadang kalau ada pasangan muda nikah itu, saya tak kasih kado buku tentang mendidik anak. Nah, ini yang kadang lupa. Saya kadang kalau ada teman-teman gitu ya, pengen ta'aruf, kalau dia mau datang langsung ke saya, mesti saya kasih arahan. Kita kasih arahan gitu ya, coba tanyakan konsep Anda dalam mendidik anak. Itu black-pretan, itu jawabnya belepotan. Banyak yang nggak siap. Bahwa seolah-olah menikah itu atau ta'aruf itu hanya mengenal calon saja. Tapi Anda harus letakkan visi misi Anda ketika menikah itu, tanyakan bagaimana konsep calonmu itu dalam mendidik anak. Saya nggak punya konsep. Gimana ini, laki-laki nggak tanggung jawab ini. Begitu sebaliknya, calon laki-laki bisa bertanya kepada calon ibu kan gitu kan. Ya, Anda nanti menjadi calon ibu, apa konsep Anda berkaitan dengan pendidikan dalam perspektif Islam sebagai seorang wanita? Ini ta'aruf juga. Jadi tidak melulu ta'aruf itu hobinya apa, oke boleh itu tanya itu gitu kan. Receh banget sih.
itu mau traveling kemana gitu kan. Kemudian itu oke lah, itu duniawi banget. Boleh lah, makanya kita sedang menuju dunia lah, oke lah kita sedang bikin dunia dan itu perlu ditanyakan. Tetapi berkaitan dengan rencana masa depan di saat ta'aruf itulah kita akan tanyakan, jangan habis akad. Iya. Wih, kalau habis akad sudah lupa itu. Bahkan saya kadang memberikan arahan gitu, teman-teman semua jamaah Fast TV, Anda sebelum ta'aruf pun Anda juga harus khatam buku berkaitan membangun rumah tangga itu. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari rencana masa depan. Karena kadang orang menikah atau ta'aruf hanya modal keinginan, modal cinta, tapi dia nggak punya ilmu. Yeah. Dan ilmu ini kembali dari bagian dengan sekufu tadi, bagian dari memahami agama ini dengan baik kan harus ada pondasinya ilmu itu. Bahkan saya dan kita semua ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat ini berlaku secara umum kan. Jadi kalau keluarga kita, masa depan kita, anak istri kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dua kata kuncinya. Satu, jadilah kita orang yang beriman. Yang kedua, jadilah kita orang yang berilmu. Dua ini tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa orang itu beriman kalau dia tidak punya ilmu. Bagaimana dia bisa sholat dengan khusyuk kalau dia tidak mengerti tata cara sholat yang khusyuk? Bagaimana dia ingin mendidik keluarganya kalau dia tidak punya basic ilmu untuk mendidik anaknya? Bahkan memberi nama pun pada nggak ngerti. Dikasih namanya karena ngikuti tren, namanya Muhammad Corona. Lagi ngawur banget ya maksud jenenge Muhammad Corona. Biar mengingat, ini nggak benar. Ini kan Muhammad baik, pujian. Corona kan virus. Tak bisa kebaikan dengan keburukan disatukan. Ini contoh orang tua ini jangan tren, tapi nama itu adalah doa. Kan gitu. Jadi kadang inilah ta'aruf ya. Jadi ta'aruf tidak hanya sekedar mengungkapkan kelemahan, kelebihan masing-masing, tapi coba Anda tanyakan kepada calon Anda itu konsep rencana masa depan, konsep mendidik anak itu bagaimana. Ya kan? Ditanya, boleh seorang wanita nanya, Mas, Anda sholat jamaahnya di mana? Waduh, aku nggak biasa di masjid. Udah merah kan gitu kan, rapot. Ini bahaya nih kalau laki-laki nggak pernah ke masjid. Gimana mau dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Gimana kalau nanti dia punya anak laki-laki, mau diajak ke masjid apa enggak, bapaknya nggak pernah ke masjid, kan gitu. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki bisa nanya, apa konsep Anda wahai calon ibu ini berkaitan dengan jilbab? Nah itu kan boleh ditanya juga, karena kan mahkota itu aurat wanita kan. Dan kita sampaikan, para ulama fikih juga menyebutkan berdasarkan pada sabda Rasulullah bahwa aurat wanita itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan aja kan gitu. Ini hal-hal yang semacam ini perlu ditanyakan dalam ta'aruf itu tadi ya. Dan ta'aruf ini proses. Nah ini ta'aruf ini proses. Nah habis ta'aruf nanti kita ngomong khidbah. Kayaknya nggak cukup nih waktunya ini kita ngomong tentang nadhor dan khidbah. Nadhor itu apa sih? Dan khidbah itu apa? Maka ini penting untuk kemudian kita kaji bersama teman-teman semua jamaah Fast TV berkaitan dengan mencari ya calon pasangan itu tadi dengan ta'aruf dan dimulai dengan kebaikan dan keberkahan. Saya maksudnya begini, karena kita ingin membangun rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Dan doa orang nikah itu kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau boleh kita makna itu, keberkahan itu dimulai dari awal. Dari cara ta'aruf itu juga harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan kemana-mana sudah boncengan gitu kan, sudah pacaran. Ini bukan ta'aruf, ini malah justru membuka pintu hilangnya keberkahan itu. Nah, jadi kita datanglah ke calon mertua itu, tanyakan kepada bapaknya, ta'aruf di rumahnya langsung. Ya, ditanyakan semuanya. Kalau sudah, ini baru proses, belum ada keputusan. Habis itu silakan dimusyawarahkan dan keluarga besar masing-masing. Sebelum musyawarah, istikharahlah kepada Allah, mohonlah petunjuk kepada Allah. Tunggu berapa waktu, sepakat 1 pekan, 2 pekan, lalu kemudian nanti ada jawaban, lanjut kepada yang berikutnya. Ya, begitu. Lanjut berikutnya adalah tentang nadhor ya, nadhor dan khidbah. Sebenarnya secara ta'aruf tuh ada yang tadi, kalau ta'aruf dengan biodata, banyakkan akhwat itu dia malu. Dia nggak pasang foto. Nah, nadhor itu adalah melihat.
Apa yang perlu dilihat? Apa saja yang perlu dilihat dan bagaimana ketentuan syariatnya? Episode berikutnya insyaallah. Masya Allah. Oke Ustaz, syukran jazakallah khair. Nampaknya waktunya sudah tidak cukup lagi untuk kita melanjut lebih detail lagi, apalagi masuk ke dalam nazar. Nah, Episode berikutnya insyaallah. Iya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Amin. Amin. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah barusan kita sudah bersama-sama ya menyimak, bersama-sama memahami sebenarnya konsepan dari taruh itu yang benar seperti apa. Apakah hanya sekadar bertemu, terus ngobrol, terus cuma nanya-nanya sesuatu yang sifatnya mungkin bisa ditanyakan lah nanti setelah jadi suami istri seperti itu. Nah, padahal ada sesuatu yang memang perlu banget bahkan ditanyakan pada saat proses ta'aruf tersebut. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika sudah menjadi suami istri. Kurang lebih seperti itu kebersamaan kita di episode kali ini, dan kita akan lanjut lagi pekan depan insyaallah dengan bahasan terkait dengan nazar. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saya Yosef Trina pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.